lagi sama aku Risti. Hari ini aku mau sharing aja yang dikerjakan seorang teller atau CS di Bank BCA dari awal buka layanan sampai pulang kayak gitu. Jadi apa aja sih sebenarnya yang dikerjakan atau dilakukan? Buka layanan itu jam 8, tapi kita itu harus udah nyampe kantor itu jam setengah 8 pagi atau 15 menit sebelum buka layanan. Nah, jadi pertama kali kita datang itu pastinya yang pertama itu grooming ya, penampilan gitu. Kalian harus benar-benar paripurna sempurna. Kalau perempuan make up, kerudung harus rapi. Kalau yang nggak di kerudung dicepol dulu. Aku awal-awal jadi bakti BC itu aku nggak pakai kerudung, jadi itu sangat merepotkan sekali sih karena harus nyepol rambut, terus akhirnya rontok, terus akhirnya ya banyak juga sih beberapa yang akhirnya adalah pakai kerudung aja gitu. Tapi kalau cewek itu harus yang nggak kerudung harus cepolannya harus rapi, harus pakai hairspray. Kalau cowok harus pakai pomade gitu. Terus si lipstick juga kadang-kadang tuh ada beberapa peraturan yang kayak kamu tuh lipstiknya kurang rona gitu ya, kurang kelihatan kalau yang lipstiknya pucat. Itu kadang-kadang dikomentari juga sih sama kepala supervisor atau kepala cabang, atau kalau kalian ada di kantor cabang utama itu tuh disorot langsung sama kepala layanannya gitu. Jadi itu ya pertama penampilan. Terus yang kedua datang itu kita harus menyiapkan meja, spons itu uang. Kalau teller itu harus dicuci gitu ya biar nggak kotor, kan banyak berdebu. Terus harus siapin peralatan kayak slip setoran, kayak slip tarikan. Terus kalau misalkan formulir kalau kayak falas kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan kalian pegang mesin yang dua tuh mesin itu tuh harus diaktifkan dulu gitu. Jadi pas jam 8 kalian buka tuh udah semuanya udah beres gitu, udah bisa langsung kerja. Terus harus udah masuk ke BDS Web, itu namanya aplikasinya, mau CS atau teller sama. Jadi harus masuk dulu ke aplikasi itu. Terus kalian harus buka cash gitu, buka sinyal masuk sama ID kalian gitu. Nah terus kalian itu nanti morning briefing. Di morning briefing itu biasanya yang bawain briefing itu tuh gantian, biasanya ada jadwalnya, terus kadang ditunjuk. Terus misalkan hari ini bagiannya apa, schedule-nya apa. Contoh misalkan hari ini tentang sharing kayak ada apa kemarin, cerita kemarin, terus solusinya gimana. Atau misalkan nggak melulu itu, misalkan sharing motivasi supaya kita semangat, atau enggak sharing liburan kemana itu lebih santai gitu, makanan, info-info makanan yang lebih bisa kekeluargaan gitu. Karena kalau di BCA itu tim engagement-nya itu bener-bener dibuat budayanya happy gitu ya. Terus kadang-kadang ada sesi games gitu, seru kok di morning briefing itu. Atau enggak kita bahas tentang pencapaian cabang atau penjualan kita, target kita udah sampai mana gitu. Mau misalkan kalau misalnya di KCP atau di cabang itu biasanya lebih ke penjualan kredit cabang udah sampai kemana, terus kayak misalkan deposito udah berapa, terus penjualan bank insurance udah berapa gitu. Jadi tapi yang selalu disorot tuh biasanya sih itu sih jualan bank S gitu, AIA, jualan asuransi. Nah kalau misalnya di KCU karena bagiannya banyak gitu di cabang utama, biasanya lebih ke ya khusus perbagian itu yang dibahas gitu, nggak all gitu. Jadi kalau di KCP itu lebih pembahasannya lebih panjang. Nah terus jam 8 itu kalian buka layanan seperti biasa. Nah di layanan itu teller-tellernya itu kalau misalkan di cabang utama gitu ya, kalau di cabang utama kan bisa ada 14 teller, kalau CS juga bisa sampai 12, 10. Nah itu di perbagian. Jadi kayak teller atau CS yang masih baru itu pasti untuk transaksinya yang mudah-mudah. Kalau di teller itu yang di bawah 20 juta dulu gitu, di bawah 50 juta dulu. Nanti kalau yang udah setahun ngambil yang teller cepat gitu. Terus yang misalkan udah mau ke 3 tahun itu ngambilnya yang bagiannya gitu, yang clearing sama falas gitu. Jadi ada perbagian-bagian atau nanti dia muter gitu biar nggak bosan kayak gitu. Kalau di CS juga sama sih gitu. Jadi kalau yang CS yang baru 1 tahun atau baru bergabung, nanti itu dia bagian dulu pembukaan rekening. Nanti kalau misalkan dia udah bisa baru di keluhan, nah kayak gitu. Jadi nggak langsung semua habis training itu langsung pegang yang susah-susah itu, enggak. Jadi tenang aja. Jadi buat kalian itu kalau yang baru masuk itu pasti yang pegangnya yang kecil-kecil dulu. Cuman kalau untuk di teller, kalau misalkan kalian ditempatinnya di KCP gitu, nah itu kadang kalian nggak bisa milih karena kan antriannya nggak kayak di cabang utama gitu. Jadi semua nasabah ya udah masuk aja, jadi pasti kaget gitu kalau langsung nerima. Kalau yang teller itu langsung nerima yang setorannya yang gede, yang ratusan juta gitu, langsung 700 juta gitu. Dan itu banyak sekali yang ngebikin anak-anak baru tuh shock terapi, kayak jadi
selisih, dan selisihnya tuh nggak sedikit gitu, ada 5 juta, 10 juta, dan itu tuh apa namanya, itu tuh banyak terjadi gitu. Itu karena mereka belum siap, terus ketelitiannya mereka kurang, kefokusannya kurang. Makanya kalau di awal-awal itu bagusnya tuh didampingin dulu sama teller senior sampai benar-benar dia itu bisa gitu dilepas gitu, yakinnya udah expert, udah telitinya, udah semuanya udah bisa, ngitungnya udah benar, terus caranya udah benar gitu, baru itu dilepas. Nah, jadi kalau misalkan di KCP itu kan langsung kayak gitu. Nah, gimana sih cara ngitung uangnya gitu ya? Kita fokus di teller dulu. Gimana cara ngitung uangnya? Nah, cara ngitung uangnya itu, jadi kita globalin dulu tuh. Misalkan terima setoran, sekarang selamat pagi, dengan isi bisa dibantu, misalkan ya gitu. Misalkan oh ya mau setor, kita lihat dulu sih slipnya, diliatin dulu tanggal, terus nama rekening dan penerima, nama penyetor itu harus lengkap gitu ya di setorannya. Kalau misalkan sekarang kan udah ada e-brand tuh, udah enak gitu ya, udah dicetak, udah nggak ngeliat itu lagi gitu. Nah, kita konfirmasi tuh apakah setoran itu sama dengan uangnya gitu. Misalkan uangnya 100 juta. Nah, terus di global, jadi uangnya tuh misalkan ratusan, 50 ribuan, 20 ribuan, itu detail. Misalkan 100 juta, 100 ribunya ada berapa? Misalkan ada 5 gepok, berarti 50. Dikurangin tuh ada kalkulator di bawah di komputer, 100 kurangin 50, 10-nya 50 juta. Misalkan 50-nya ada 4, berarti kan 20 juta, karena satunya 5 juta, berarti 50-nya 20 juta. Terus misalkan 20 ribunya ada 10 gepok, berarti ada 20 juta, kurangi 20 juta. Nah, 10 ribuannya misalnya ada 10 gepok. Nah, tel-telan itu kalau anak yang baru itu setiap nasabah itu aku saranin untuk di print gitu ya. Emang sih memakan waktu, tapi kalau misalkan selisih, jadi kalian itu ingat gitu, karena kalau di teller itu kan kita berhubungan dengan uang itu harus benar-benar berdoa dulu lah untuk orang anak-anak yang baru gitu. Kecuali kalau misalkan udah tahunan, itu pasti udah terbiasa karena setiap hari kerjaannya itu aja gitu. Jadi nah itu di print gitu, seperti itu sih. Kalau misalkan tarikan juga dikonfirmasi dulu tanda tangannya sama atau enggak, terus lihat kan ada fotonya tuh, foto diri pas dia buka di CS itu disamain antara foto pas lagi buka di KTP, terus fotonya yang lagi buka rekening kan ada, sama yang ngambil tuh sama enggak wajahnya gitu, disamain, KTP-nya identitasnya disamain, tanda tangannya disamain. Nah, kalau misalnya udah sama, itu baru dijalanin transaksinya. Nah, terus dijalin transaksinya, terus nanti digesek kartunya, terus dimasukin pinnya. Nah, itu disuruh masukin sendiri pin ATM-nya. Nanti kalau misalkan udah, itu berarti udah dipastikan itu betul. Kalau misalkan teller juga ada limit-limitnya ya gitu. Kalau misalkan teller yang baru limitnya misalkan 30 juta, kalau lebih dari 30 juta dia akan minta supervisor gitu untuk sidik jari. Jadi nanti di verifikasinya bareng sama supervisor bahwa itu orang yang sama gitu dan semuanya sudah betul kayak gitu. Nanti kalau udah didebat baru uangnya dikasihkan. Terus kalau misalkan nasabahnya tuh minta uangnya recehan dan kita nggak ada gitu, nah kita tuh harus nggak boleh nggak ada gitu. Jadi harus cari ke teller yang samping, minta minjam gitu ya, di bond. Kalau misalkan kitanya nggak ada uang, itu di bond, nanti pakai TDP, di input dulu, nanti di sana nginput ada kodenya gitu. Kalau misalkan kita punya uang cash, kita tukar gitu. Kalau misalkan nggak ada, di teman-teman teller semua nggak ada, kalian bisa minjam atau ngebond gitu ke kas besar, atau kalian bisa tukar ke kas besar kayak gitu. Jadi apapun yang pecahan berapapun diusahakan dulu gitu. Kalau misalkan emang udah benar-benar nggak ada, baru kalian bilang ke nasabahnya ya belum ada, atau nanti siang bisa balik lagi untuk tukar lagi kayak gitu. Terus transaksinya apalagi? Terus transaksinya ada yang pakai cek, pakai giro. Untuk clearing gitu, untuk clearing itu jadi transaksi cek giro tapi bank lain, tapi uangnya mau dimasukkan ke BCA, itu namanya clearing. Terus kalian tuh nanti akan terima falas juga kayak fire cash. Misalkan ada orang yang transfer dari luar negeri, atau orang yang mau tukar dari rupiah ke dolar, nah itu namanya transaksi falas gitu. Atau dari dolar ke dolar lagi, atau dari dolar ke Singapura, atau dari rupiah ke ke euro kayak gitu. Nah itu transaksi falas gitu, kayak gitu sih gitu. Terus selama kalian melayanin, nah itu kalian tuh harus edukasi. Jadi kayak edukasi setelahnya, edukasi layanan, karena kan nanti
akan ditelepon tuh, biasanya ada kayak misteri, bukan misalnya kayak survei layanan gitu yang menanyakan tentang layanan kita apakah sudah bintang 5 kayak Grab lah kayak gitu. Nanti kalau misalkan dia ngasihnya bintang 3 atau bintang 2 itu bakalan ada laporannya ke cabang, dan nanti kalian itu bakalan kayak diingetin lah gitu ya, ini kok kamu bisa begini gitu. Jadi harus dipastikan bahwa si nasabahnya tuh masih bintang 5. Terus kalian juga harus edukasi penjualan. Jadi waktu transaksi itu biar nasabahnya nggak bosan, sambil diajak ngobrol, tapi ngobrolnya jangan yang lebay ya gitu, yang pokoknya yang tentang perbankan atau tentang usahanya dia gitu, jangan kayak yang lain-lain sih menurut aku gitu. Nah terus kalian tuh harus edukasi jualan juga gitu, barangkali si nasabahnya perlu rumah, perlu kredit, atau misalkan dia butuh asuransi gitu. Jadi itu harus diedukasi gitu, kalau misalkan memang ada yang dibutuhkan dan ada solusi yang bisa diberikan oleh BCA dan nasabahnya sampai closing, itu satu poin buat kalian, penilaian kalian menjadi bagus gitu. Nah itu sampai istirahat, terus istirahat 1 jam, masuk lagi sampai jam 3. Nah jam 3 itu kalian tuh gak diem gitu, nanti tuh kalian itu bakal ngetelin dan ngecocokin kas akhir sama jurnal. Misalkan kas di jurnalnya uangnya harus ada 300.000 misalkan, nah pas gak sama uang kalian di laci itu ada 300.000. Kalau misalkan gak ada 300.000 berarti kalian selisih, kalau lebih dari 300.000 misalkan berarti itu lebih. Kalau lebih juga harus dicari, takutnya kan kurang ngasih ke nasabah atau kita salah input seperti itu. Biasanya sampai jam 4-an itu udah beres kalau nggak ada yang selisih. Kalau misalnya ada yang selisih, kalian harus bantu teman kalian, dibantu. Kalau misalkan sampai jam 8 malam bisa juga gitu, kalau misalnya selisihnya dia banyak, ngebantu gitu sampai jam 8 malam gitu. Jadi nggak tentu sih gitu, kalau kalian baik-baik aja, teman-teman kalian gak ada baik-baik aja, kalian bisa pulang jam 5 atau setengah 6. Tapi kalau misalkan ada satu masalah gitu, terutama selisih, kalian bisa pulangnya jam 8 malam gitu, atau jam 9 malam sampai beres, sampai selesai aja cashnya kayak gitu. Nah bisa juga kalian itu kalau udah jam 4 beres itu kalian tuh bisa e-learning, bisa role play, bisa bisa refreshment produk gitu, terus bisa bantu kayak survei layanan. Jadi sebelum ditelepon sama bagian survei layanan, ditelepon dulu tuh sama cabang kalian gitu, sama kalian itu dia memastikan lagi supaya nanti pas ditelepon tuh ngasih bintang 5 kayak gitu, atau enggak bisa ada saran atau masukan yang bisa diperbaiki oleh kita gitu, oleh cabang kayak gitu sih. Nah sekian dulu mungkin sharing aku di sesi kali ini, karena takut videonya kepanjangan. Nanti aku bakal sharing lagi di part kedua gitu ya. Kalau kalian ada rekomen mau aku sharing apa lagi selama 9 tahun aku kerja di BCA sebagai frontliner, kalian boleh komen. Jangan lupa subscribe, like juga, dan share video aku. Kalau itu bisa ngebantu kalian untuk kalian bisa punya pandangan gitu ya. Jadi pandangan tentang gimana sih gitu kerja di BCA, atau gimana suka dukanya, atau misalkan kalian bisa punya solusi. Sekian aku tutup, terima kasih udah nontonin video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.